Selamat pagi, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Hari ini Jumat 30 Desember 2022. Artinya Bapak Ibu, bila Tuhan berkenan, maka 2 hari lagi kita akan menjelang tahun baru, tahun 2023. Sebelum kita membaca bagian Alkitab pada pagi hari ini, saya mengajak mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca bagian Alkitab, kami memohon Tuhan sendiri boleh memimpin setiap dari kami, supaya bagian Alkitab yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami mengerti. Dan setelah kami mengerti, kami juga diberikan kemampuan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bagian Alkitab terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang tawar hati, ada sinonim atau persamaannya. Yang saya catat adalah gentar, atau kecil hati, atau kecut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai tawar hati, artinya adalah kondisi diri yang kehilangan gairah atau semangat. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi dapat dikatakan tawar hati itu adalah kondisi diri yang kehilangan gairah atau semangat. Mungkin kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau kita sedang makan di sebuah restoran, namun sang koki lupa menuangkan garam yang secukupnya ke dalam makanan itu, maka pasti rasanya makanan tersebut hambar dan tidak enak untuk disantap oleh kita. Bapak Ibu, ada hal yang seringkali atau mungkin acap kali membuat kita tawar hati. Di antaranya adalah situasi yang sulit Bapak Ibu. Mungkin kita semua pernah mengalaminya Bapak Ibu. Sejak pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 2 tahun lebih, setiap dari kita mungkin mengalami situasi sulit yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Di antara kita mungkin harus kehilangan
teman, family, atau handai taulan yang harus meninggal. Di antara kita juga mengalami situasi sulit dalam bentuk mungkin kehilangan pekerjaan. Atau kalau kita memiliki usaha yang kita jalani tidak seperti sebelum pandemi. Banyak hal-hal sulit yang kita alami sejak pandemi, atau mungkin setidaknya di tahun 2022 ini, Bapak Ibu. Ya, itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan orang Kristen tidak termasuk orang-orang yang tidak mengalami hal tersebut. Kita sama seperti orang biasa, Bapak Ibu, yang bisa menghadapi situasi sulit atau situasi yang tidak ideal, yang kalau kita boleh pilih, kita tidak mau menghadapi atau menerima kenyataan tersebut. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus belajar. Ketika kita menghadapi situasi sulit apapun juga, kita harus belajar menerima hal tersebut sebagai kenyataan hidup. Kita tidak bisa melarikan diri, kita tidak bisa menyangkal situasi sulit tersebut. Karena bila kita menyangkal atau kita melarikan diri, maka itu tidak membuat kita menjadi dewasa di dalam iman. Firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18, kembali juga mengingatkan kita, jangan kita menjadi tawar hati, Bapak Ibu, khususnya menghadapi situasi yang sulit atau situasi yang tidak ideal yang kita hadapi. Kalau sampai saat ini, Bapak Ibu, di penghujung tahun 2022, kita masih menghadapi atau dalam kondisi situasi yang sulit, mari kita akui secara jujur. Mari kita bawa hal ini kepada Tuhan. Belum lama ini kita merayakan Natal. Natal yang artinya adalah kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia dalam rupa manusia. Keyakinan yang sama inilah Bapak Ibu yang membuat kita percaya bahwa apapun yang terjadi, situasi sulit apapun yang kita hadapi, kasih karunia Allah sudah nyata melalui peristiwa Natal. Kasih karunia Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Sungguh ini adalah berita yang membuat kita lega, Bapak Ibu, dan mungkin membuat kita tidak tawar hati bahwa Allah mengerti situasi sulit, situasi yang tidak ideal yang masing-masing kita hadapi sampai saat ini, sampai hari ini. Bahkan melalui peristiwa Natal pun diingatkan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Memang Bapak Ibu, kita tidak tahu bagaimana hasil akhir dari situasi sulit yang kita hadapi. Bisa jadi Bapak Ibu, nanti akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan. Namun sekali lagi, bisa jadi tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin yang paling penting adalah memang bukan bagian hasil akhirnya Bapak Ibu, melainkan siapa yang kita ajak, siapa yang kita andalkan di dalam menghadapi situasi sulit yang kita alami masing-masing pribadi lepas pribadi. Apakah Tuhan yang kita sertakan di dalam hidup ini, atau kita tergoda untuk boleh mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita yang bisa kita
andalkan untuk boleh menghadapi situasi sulit ini. Namun sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita. Biarlah kita selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa-masa yang sulit yang mungkin saat ini masih kita hadapi di dalam dunia. Seperti di awal yang saya sampaikan Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2023. Mungkin di antara kita mulai pesimis. Apakah tahun 2023 lebih baik dibandingin 2022? Atau sama saja? Atau bahkan lebih buruk? Kita tidak berani memiliki harapan karena mungkin tahun ini tahun yang sulit buat kita, dan mungkin tahun depan pun demikian kita pikir. Namun daripada kita berandai-andai Bapak Ibu, mari kita ingat bahwa di tahun 2023 pun ada Tuhan di sana. Tuhan yang sama yang mau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap anak-anaknya, supaya hati kita tidak tawar, supaya kita tidak kehilangan gairah dan semangat dalam menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita masing-masing Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tawar hati, dari pagi kita bangun melakukan aktivitas sampai malam kita ingin tidur, kita tidak merasakan apa-apa karena kita kehilangan gairah dan semangat menjalani hari demi hari yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Sungguh sangat disayangkan, bukan Bapak Ibu? Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua jangan tawar hati, sebab Tuhan selalu bersedia memberikan penghiburan dan penyertaannya kepada kita, khususnya menjelang tahun baru tahun 2023. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita. Jangan tawar hati karena ada Tuhan. Amin. Kita kembali menaikkan doa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada setiap dari kami. Kami tahu Tuhan, khususnya di tahun 2022 ini, di antara kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak ideal. Banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi sampai saat ini pun. Dan acap kali semua hal ini membuat kami menjadi tawar hati. Hati kami menjadi kecut, hati kami menjadi kecil Tuhan, karena kami selalu melihat pergumulan-pergumulan yang kami hadapi seakan-akan tidak ada ujungnya. Tuhan, kalau firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau terlibat di dalam pergumulan kami dengan kehadiran Tuhan di dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan merupakan Tuhan yang mau selalu beserta dengan kami di dalam menjalani masa-masa yang sulit yang masih harus kami lalui. Ya Tuhan, menjelang tahun baru, tahun 2023, kami tidak tahu hal apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami dan selalu ingin beserta dengan kami. Dan hal itu membuat kami tidak tawar hati, membuat hati kami menjadi hangat, dan kami percaya selalu ada Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus.
Sempurnakanlah dan kami panjatkan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.